sangat luar biasa. Pertama, bagi saya cerita yang relatable, cerita yang ada sekitar kita, cerita yang nggak pernah dibicarakan, diomongkan, lebih dipendem. Jadi, dan cerita yang religi, jadi bukan religi, cerita yang lebih ke Islam, Muslim centric, ya religi elemennya ada, judulnya Ipar Adalah Maut. Jadi ada banyak hal yang bikin saya, wah ini harus gitu loh. Dan karakter-karakter saya udah bisa bayangkan potensial kayak apa. Saya senang cerita yang kalau real, believable, grounded, yang bisa direlate dari semua kalangan, itu bagi saya sangat menarik. Dan biarpun ini ceritanya religi, lebih ke Islam sentrik, tapi bagi saya semua bisa relate ke karakter dan cerita beginian. Nah itu jadi sangat grounded dan menarik. Untuk akhirnya mendapatkan kiri kanan cast ini, seberapa lama Pak Manoj untuk? Saya kira challenging banget, karena sesuatu yang kami mau, sesuatu yang saya lihat kita mau cepat, biasa kan perlu waktu setahun casting. Jadi ini sesuai imajinasi saya dengan waktu yang singkat, dan saya ketemu satu persatu journey-nya. Kita bicara sama sutradara juga, sama Mbak Elisa juga, bahwa saya mau siapa, dan tepat ya. Michelle bayangannya yes sesuai, dan semua lah. Jadi lihat karakter di sini sesuai bayangan, dan saya ngomong sama satu persatu bahwa ini berani all out nggak? Ini ceritanya agak bold. Kita nggak bisa mainnya, ini harus acting yang benar-benar kita harus berani. Kadang kan pemain tuh sebagai aktor, kalau aduh ini ada restriction, ini enggak, jadi nggak lepas. Nah, di sini komit semua bagi saya. Nah, itu faktor sangat penting. Untuk Michelle sendiri nih, peran pertama jadi ibu rumah tangga atau udah sering? Iya, ini jujur pertama kali sih peran jadi ibu rumah tangga. Luar biasa sih, menurutku ini challenging. Alhamdulillah Pak Manoj kasih kehormatan ini dan kepercayaan ini buat aku. Pastinya aku bakalan belajar banyak dan kasih semaksimal yang aku bisa. Dan bayangan saya boleh tambah, tadi kan ngomong castingnya sesuai, karena bayangannya umur berapa. Kayak kita ceritanya ini somewhere di Jawa Timur, tapi kita adapt di Jawa Tengah. Jadi kita mikirkan, kita ngambil di Jakarta sekitarnya atau Jawa Barat, lebih dekat dengan aslinya semaksimal mungkin. All the characters ini menarik sekali. Baru tadi saya bilang, Elisa bilang bahwa mirip. Nah, versi Aris yang asli. Dan asal tahu nama Aris, saya tanya kenapa Aris, kenapa Laya? Mungkin terinspirasi dari Layangan Putus. Karena emang Iya. ini bakal viral. Gak nyangka. Dan saya tadinya mau ganti nama Aris Laya, karena sama. Tapi saya pikir ya nggak mungkin, ini viral, orang udah tahu versi Aris yang menarik. Jadi para cast dipertemukan nggak sih Mbak sama mungkin orang aslinya, karena mereka kecil dari followers? Oh iya, dipertemukan sih sama Mbak Nisanya tadi ya. Cuman pas Arisnya ditunjukin fotonya, Rani tunjukin fotonya. Jadi saya tahu karakternya tuh secara fisik tuh seperti apa, udah mirip banget. Tapi mereka belum ketemu, saya aja belum tahu. Iya, saya aja nggak mau dibilangin siapa. Saya aja sih ya. Tanya aja, siapa tahu dicerita. Mbak, tadi yang proses adaptasi ini kan dari kisah orang ya? Maksudnya sempat diizin ke orangnya langsung atau seperti apa? Mereka kan sebenarnya curhat dulu kan, minta diangkat. Jadi dari sekian banyak curhat, saya kok tertarik bikin ini gitu. Karena emang bener-bener, oh iya kenapa aku nggak sadar sebenarnya hal kayak gini tuh banyak banget terjadi di sekitar kita gitu. Pas saya angkat, baru part 3 itu langsung DM banjir. Ternyata banyak banget yang ngalamin hal kayak gitu. Oh iya ini aku juga sama iparku yang kayak gitu, ternyata banyak banget. Dan mereka nggak berani speak out karena dianggap itu hal yang tabu, kayak gitu. Itu hal yang kayak kita nggak nyangka itu justru sebenarnya yang paling menakutkan sih. Pak Manoj,
Tadi kan disebut sama Sutradara namanya Ipar Adalah Maut, itu sempat agak-agak kontroversi atau gimana. Nah, Pak Mano sendiri ada keinginan ubah atau tidak, atau memang sebaiknya gini gitu? Enggak, kalau saya makin kontroversi makin menarik. tapi kontroversinya harus positif. Saya nggak mau ambil judul atau sesuatu kontroversi negatif. Kontroversi positif, why not? Menurut saya ini apalagi tahu ini adalah di hadis. Jadi sesuatu yang bagi umat Islam ini relatable factornya lebih besar lagi. Saya aja bisa relate, maksudnya bisa bayangkan situasi kayak gini serem ya. Dan judulnya bagi saya ya persis yang dikatakan Hanung bahwa judul ini mungkin orang bilang kok Ipar Adalah Maut, apa nih judulnya? Bukan Mantu Adalah Maut misalnya. Kok Ipar Adalah Maut. Jadi bagi saya ini menarik sekali. Bagi saya itu plus point. Dan orang nonton film ini, bakal ada perspektif yang sangat jelas dari skrip. Saya udah bisa bayangkan ya pemain yang di sini perankan nanti. Jadi itu nggak ada masalah ya Pak Mano. Sebelumnya kan juga sempat viral yang Bismillah Ku Nikahi Suamimu itu dari judulnya, ini sepertinya akan terulang lagi nih Pak Mano. Ya. Amin. Insya Allah terulang. Lebih besar lagi viralnya. Menurut saya jujur ya, ini Ipar Adalah Maut jauh lebih viralnya dan awarenessnya luar biasa. Saya ngomong sama semua tahu immediately. Biasa ini konsep dari judul udah tahu semua waktu Udah viral guys. udah viral ngomong udah tahu dan dari cast-nya juga mau banget. Nah itu kan menarik. Deva sendiri gimana nih di akhirnya memerankan Mas Aris dan Ipar Adalah Maut? Udah paham dong pasti. Saya jujur sama nama Aris tuh agak trauma ya, agak anti sama nama Aris, dan ternyata memang akhirnya dipertemukan dengan sebuah karakter yang bernama Aris. Ya memang sepertinya sudah jalannya. Ini juga sebuah kejutan buat saya sih, dapat kabar ini dari Pak Manoj. Kemarin masih di tengah-tengah promo Wisata Jawa, lalu kemudian kita diskusi tentang ini, dan saya sih ngerasa terhormat ya bahwa kita tuh selalu percaya bahwa pada akhirnya karakter akan memilih aktornya gitu. Ya, saya rasa ini salah satu momennya juga. Sebagaimana dari sekian banyak nama gitu, saya paling anti sama nama Aris, lalu kemudian dipertemukan, disuruh mainin karakternya, berarti kan emang jodoh gitu ya, emang udah harusnya bertemu. Ya mudah-mudahan bisa develop karakternya dengan baik. Selain memang karena ceritanya sudah viral, viralnya cerita ini kan akhirnya membangun awareness, kewaspadaan, kehati-hatian kalau menurut Mas Anung tadi. Dari setiap orang, karena kadang-kadang kita kan suka lupa, kita menganggap remeh hal-hal yang yaitu dia tadi Ipar Adalah Maut, dalam kurung kan musuh dalam selimut gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan diangkat ke layar lebar semakin banyak lagi mungkin orang yang kemarin tidak menyimak ketika viral di sosmed, mereka pada akhirnya bisa nonton di layar lebar dan akhirnya juga mengerti, tahu bahwa ada situasi-situasi seperti ini yang memang kita harus hati-hati sekali. Kemana ini kan kemarin di postingan TikTok kan sempat rame Michelle sama Omar. Buat apa waktu reading kenapa tiba-tiba diganti gitu? Kita gini loh, bagi saya kalau casting bukan yang satu pemain ini lebih baik dari yang lain. Ya bisa aja dia bilang favorite star A, B, C. Tapi bagi saya harus the right casting. Dan jadi apapun yang kami ambil decision, saya harus cari ini yang tepat castingnya. Dan ada strategi lah, kan di bisnis ini nggak ada harus kita udah ambil posisi bisa balik arah. Dari cerita udah yakin ada komen balik arah, dari komen balik arah, sutradara, penulis, semua bisa kita gonta-ganti dan sesuaikan. Apapun yang sebelumnya belum official, memang belum ada, sekarang yang tepat casting di sini. Jadi bagi saya tidak merasa, jangan salah ya diartikan, bukan saya bilang ini kompromis, tapi siapa yang paling tepat, yang apa dikatakan Deva, karakternya harus cari pemain yang bisa perankan karakter itu.
dan saya nggak tahu loh waktu Elisa bilang bahwa ini mirip, tapi bayangan saya ya Aris ya begini tipe strukturnya, mukanya, looknya, heightnya. Jadi kan harus sesuai yang mukanya, bisa perankan versatile dari baik antagonis atau gak ada yang jahat di sini situasi, tapi dia harus bisa. And umurnya matter, karena umur 28, 29, 27 sampai 29 nanti, antara 24 ke 29, jadi itu penting banget. Kenapa? Dia banyak hal lah dipikirkan. Buat Deva sama Divina, tadi kan kalau misalnya udah cerita Prof. Hana sebagai ilmu tangga, buat kalian di film ini setelah baca skripnya, apa sih yang baru banget buat kalian berdua ini gitu? Kalau secara karakter ini sebenarnya baru banget ya. Makanya kenapa ketika dapat kehormatan dari Pak Manoj untuk memerankan Aris, saya juga merasa ter-challenge gitu, saya merasa terpanggil karena ini adalah kesempatan untuk kembali lagi memperluas spektrum acting gitu, memperluas lagi mediumnya, tidak hanya bermain di zona nyaman di situ-situ saja. Kebetulan dapat ruang dan senang banget karena di ruangan ini kita nggak sendiri, karena kita punya Mas Hanung yang saya yakin banget bisa bikin ini jadi sebegitu luar biasanya, sebegitu menyenangkannya. Karena saya selalu percaya setiap syuting itu my breakfast adalah diskusi sama director, dan saya rasa diskusi dengan Mas Hanung dalam judul Ipar Adalah Maut adalah sesuatu yang akan sangat amat menyenangkan. Ya, untuk karakter sendiri yang kayak aku bilang tadi, aku belum pernah mendapat karakter seperti ini gitu, dan emang ya kalian bisa tahu ini ada perselingkuhan tapi sama ipar gitu, sama apa dibilangnya ya ipar, kakak ipar gitu. Sebelumnya mungkin biasanya umuran aku selingkuh atau apa sama pacar apa, tapi ini sama ipar, dan itu agak wow, it's a new thing for me. And ya aku bersyukur banget bisa dapat peran ini, dan semoga aku bisa membawakan karakter Ani semaksimal mungkin dan disukai banyak orang. Buat Devina siap dihujat nggak? Kalau itu sudah pasti, karena emang dari cerita aku kan lihat di TikTok itu banyak banget penontonnya, dan pasti Rani udah menjadi sasaran empuk ya mungkin. Itu setuju, saya mau tambah sedikit. Misinya di sini ya, dihujat juga tapi disimpati juga, jadi kontroversi, jadi pembahasan orang nonton bahwa ini situasi juga salah sih, ngerti? Jadi kadang situasi bikin kita jadi sesuatu yang bukan di diri kita. Jadi ya itu menurut saya jadi tantangan pemain di sini, supaya gimana, siap dihujat, siap dapat simpati, siap disalahin, siap dapat banyak hal. Terus sama Mas Deva dong siap dihujat juga sebagai Mas Kayaknya siap dihujat, siap dipuji itu adalah bagian daripada risiko mengambil setiap peran ya, termasuk juga apalagi peran Aris gitu. Saya rasa saya akan selalu siap untuk apapun itu. Yang penting buat saya sendiri, misi saya sekarang yang paling penting adalah bagaimana bisa menunjukkan karakter Aris sesuai dengan apa yang sudah di brainstorm, dibentuk. Karena ini saya boleh buka nggak Pak? Ini draft, skenario-nya sudah sampai 27 draft. Jadi ini sesuatu yang udah digodok seserius itu oleh Pak Manoj dan tim, oleh Mas Hanung, Mbak Elisa juga terlibat. Jadi saya merasa tanggung jawab itu yang paling penting. Masalah dihujat kemudian dipuji itu adalah bonus. Yang penting karakternya dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.